Ya, jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan coba kasih panduan bagaimana caranya membuat survei gratis ala Google. Nah, survei ini nanti bisa diakses oleh siapa saja, bisa lewat handphone, bisa lewat komputer, laptop, dan lain sebagainya. Ya, langsung saja untuk membuat survei ala Google ini, eh, syaratnya seperti biasa harus punya akun Gmail. Ya, kita harus login dulu akun Gmail yang kita miliki. Oke, setelah login, langsung kita beralih ke pojok kanan atas. Ya, kita pilih Drive. Kemudian kita pilih tombol baru. Nah, pilih Google Formulir. Nah, nanti ini ada formulir kosong atau menggunakan template yang sudah disediakan oleh Google. Kita coba dulu yang formulir kosong. Oke, kita diminta untuk membuat judul dari survei ya, yang akan kita buat. Contohnya adalah di sini survei pelajaran kelas 7 SMP, ini contoh saja ya. Deskripsinya bisa dimasukkan. Oke. Kemudian kita masukkan pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama tentunya harus kita masukkan nama ya. Siapa nanti yang akan mengisi formulir kita. Nama. Nah, ini jawabannya. Nah, dia udah otomatis nih, apa mau jawaban singkat. Ya, ini macam-macam jawabannya, ada jawaban singkat, ada paragraf, nanti ada pilihan ganda, centang, ada drop down, ya, ada juga bisa kita mengupload nanti foto, gambar, dan sebagainya. Ada skala linier, kisi pilihan ganda, ya, petak kotak centang, tangga, dan lain sebagainya. Untuk di awal ini kita akan coba yang sangat sederhana, ya. Untuk kelanjutannya nanti akan ada di sesi-sesi berikutnya. Oke, nama kita pilihnya adalah jawaban singkat. Kemudian ini merupakan suatu pertanyaan yang harus diisi, ya. Jadi nggak boleh dikosongin. Ya. Kita klik di sini wajib diisi. Oke. Kemudian kita tambah lagi pertanyaannya. Nah, misalkan di sini jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, pilihannya apa? Tentunya hanya ada dua ya. Laki-laki atau perempuan. Atau perempuan. Oke. Ini pun kita kasih wajib, artinya tidak boleh dilewati. Kemudian kita pilih lagi pertanyaan berikutnya. Nah, misalkan contohnya adalah pelajaran yang paling disukai. Pelajaran yang paling disukai. Ya, misalkan di sini, ya, untuk pelajaran, misalkan dia pilihannya bisa lebih dari satu. Ya, contohnya kalau seperti itu kita pilih yang kotak centang. Artinya kalau kotak centang ini si responder nanti bisa memilih lebih dari satu, ya, bentuknya kotak. Nah, kalau yang lingkaran seperti ini hanya boleh memilih satu saja ya, tidak boleh memilih dua-duanya. Oke, misalkan di sini matematika. Kemudian Indonesia.
Nah, di sini mungkin kita pertanyaannya dirubah sedikit. Pelajaran yang paling disukai ya. Ini maksimal. Ya, kita pilih maksimal 2 pelajaran. Ini misal aja ya. Kemudian setelah itu ada pertanyaan lagi, misalkan guru favorit. Siapa nih? Guru favoritnya. Nah, ini kita bisa juga nanti pilih ini nih, contoh ya. Kalau drop down itu nanti dipilih, akan muncul dia seperti ada tanda panah ke bawah dan ke atas. Nah, Ibu Ida misalkan. Ibu Desi. Bapak Soleh. Oke, ini contoh. Ini kita mau kasih dia semuanya wajib diisi ya. Ini juga sama. Ya. Kalau sudah, kita bisa lihat hasil atau contoh tampilannya dengan cara mengklik tombol ini mata. Nah, nanti seperti ini nih. Ya, survei pelajaran kelas 7 SMP. Ya, ini ada tanda bintang wajib, artinya yang merah ini itu wajib diisi, nggak boleh dilewati. Oke, sudah. Kalau sudah tinggal dikirim. Nah, ini yang tadi saya bilang pilihannya. Nah, ini kalau kita nggak isi, nah dia akan seperti ini error, artinya harus diisi. Oke, ini contoh tampilannya. Kita keluar dulu. Nah, nanti kalau sudah ada yang ngisi, kita bisa lihat kan di sini siapa aja yang sudah mengisi, kemudian nanti akan muncul juga grafiknya dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat dalam bentuk Excel hasil dari respon formulir yang kita buat. Oke, kemudian jangan lupa kita kasih judul dari surveinya, ini sudah tertulis, survei pelajaran kelas 7 SMP. Ya. Kemudian, jangan lupa nih, nanti setelah, untuk membagikan link atau URL dari program survei kita ini kita bisa kasih link seperti ini nih. Nah, kita kasih, kemudian kita copy, paste, kita kirim ke WhatsApp, ke email, dan lain sebagainya. Nah, ini kan terlalu panjang nih. Bisa juga disingkat. Nah, lebih pendek lagi. Ya. Nah, ada juga caranya yang lebih pendek lagi, nanti akan saya kasih tahu. Sementara ini dulu. Oke. Sudah, kalau sudah di untuk mengcopy. Oke, seperti ini. Nah, kita coba isi ya. Kita coba isi. Ya, misalkan namanya HD, perempuan. Pelajaran yang paling disukai maksimal 2. Contoh ini. Guru favorit, Ibu Desi. Tinggal dikirim. Nah, sudah. Tanggapan Anda telah direkam atau sudah dikirim. Kita coba lagi. Ya. Isi lagi, nama misalkan Iwan. Jenis kelamin, laki-laki. Pelajaran yang paling disukai, misalkan, dia hanya IPA aja. Ya. Guru favoritnya Bapak Iwan. Kirim. Oke.
Ini sudah 2 ya, kita ngisi, formulir. Nah, untuk lihat hasilnya, kita bisa lihat tadi di sini di respon. Nah, dia langsung terlihat bahwa ada 2 orang yang telah ngisi, formulir kita. Nah, seperti ini nih, Ade, Iwan, ya, ini muncul langsung grafiknya. Ya, berdasarkan jenis kelamin, ya, karena cuma 2 orang, ya 50% laki-laki, 50% perempuan. Kemudian pelajaran yang paling disukai, nah ini seperti ini, matematika, bahasa Inggris, ya, langsung muncul grafiknya. Guru favorit siapa? Nah, seperti ini, ya. Jadi sangat praktis sekali, ya. Nah, cara membuat survei atau program survei menggunakan Google. Nah, ini data ini kita bisa collect atau langsung ekspor ke Excel kita, ya, dengan cara kita klik tanda hijau ini, ya. Di sini ada pertanyaan buat spreadsheet baru, ya, yang akan membuat file Excel, kita buat. Nah, seperti ini hasilnya, ya. Jadi langsung otomatis nih, ada jamnya kapan dia ngisi survei, tanggalnya, jamnya, namanya, jenis kelamin, nah semua ada. Dan ini akan real time, data ini akan terus bertambah sesuai dengan jumlah atau orang yang mengisi formulir kita. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah di mana kita mencari file ini? Ya, semua file ini baik yang Excel, ya kita tutup dulu ya, maupun file yang survei ini itu otomatis tersimpan di Google Drive kita. Nah, kita klik. Nah, di sini nih. Kita refresh di sini. Nah, ini otomatis tersimpan, ya. Jadi tidak akan hilang. Nah, file Excel-nya pun ada, ya. Kita klik tuh. Jadi jangan khawatir, file-file ini disimpan secara online di Google, jadi tidak mungkin hilang, ya, kecuali kita delete, ya. Oke, demikian untuk pelajaran atau trik membuat program survei ala Google. Demikian, semoga bermanfaat.